Selamat pagi Mbak. Pagi. Ketemu lagi ya dengan saya. Masih ingat dengan saya? Masih Indah. Iya betul. Baik, dengan Mbak Arin ya. Iya. Gimana nih perasaannya Mbak Arin setelah kita latihan yang kemarin? Udah udah berkurang sih Mbak. Bahkan mungkin dari pagi sampai sore itu nggak ada sama sekali. Tapi kalau malam itu tuh kan sepi ya, terus diem aja kan mau tidur. Terus kayak suka takut-takut tiba-tiba kalau lagi gimana kayak takut aja gitu. Berarti cuma takut suara-suara itu muncul lagi ya? Iya. Udah nggak ada sama sekali saat pagi, siang atau Tetap mau tidur tuh ada dikit lah, karena mungkin karena takut ya. Iya, itu ya. Jadi di sini saya akan berbincang-bincang dan mengajarkan Mbak Arin untuk cara bagaimana meminum obat dengan benar untuk mengurangi ketakutan yang masih dirasakan oleh Mbak Arin. Untuk waktunya mungkin sekitar 15 menit. Tempatnya di sini, apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik. Jadi meminum obat itu sangat penting ya Mbak untuk mengurangi suara-suara atau bisikan-bisikan yang mungkin sudah tidak ada tapi masih ditakutkan oleh Mbak Arin ya. Obat ini juga bisa untuk mencegah kekambuhan, juga membuat perasaan Mbak Arin lebih tenang. Itu ya. Mbak Arin kemarin sudah diberi obat oleh dokter ya? Iya. Kalau beritahu nama obatnya apa Mbak? Kalau nggak salah itu haloperidol. Haloperidol ya? Iya. Kemudian Mbak Arin minum obat itu berapa kali sehari? Kalau haloperidol itu seingat saya minumnya sebelum tidur. Sebelum tidur ya. Baik, jadi untuk minum obat ini ada beberapa hal penting yang harus Mbak perhatikan, yaitu ada 5 benar obat. Yang pertama itu benar pasien. Benar pasien itu harus benar-benar obat itu diresepkan untuk Mbak. Kemudian yang kedua itu adalah benar obat. Maksudnya adalah nama obatnya itu benar-benar yang diresepkan oleh dokter. Kemudian yang ketiga adalah benar waktu. Berapa kali sehari Mbak harus mengonsumsi obat tersebut. Mbak kan tadi mengonsumsinya sebelum tidur aja ya. Kemudian yang keempat adalah benar dosis, sesuai dengan takaran yang sudah dianjurkan oleh dokter. Nah, untuk yang terakhir adalah benar jalur atau cara mengonsumsi obat itu. Kalau obat itu berbentuk pil, bisa diminum dengan air atau bisa dengan makan misalnya pisang. Kemudian kalau sirup juga tinggal diminum. Kalau obatnya itu berbentuk suntikan, nanti bisa dibantu oleh perawatnya. Begitu ya. Apakah Mbak sudah paham? Paham. Kemudian ada juga nih keuntungan jika Mbak rutin dan patuh dalam mengonsumsi obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Nanti suara-suara itu bisa berkurang atau bahkan bisa hilang total. Kemudian perasaan Mbak juga bisa lebih tenang, lebih bisa beraktivitas kembali seperti normal. Kemudian untuk kerugian jika Mbak tidak patuh untuk minum obat ini, yaitu salah satunya bisa terjadi kekambuhan lagi. Misalnya Mbak udah minum obat, terus kemudian sudah nggak mendengar suara-suara lagi, tapi Mbak tiba-tiba berhenti tanpa anjuran dari dokter, itu bisa menimbulkan kekambuhan, bahkan bisa lebih parah lagi. Seperti itu. Sampai sini apakah Mbak sudah paham? Sudah. Apakah ada yang ingin Mbak tanyakan? Belum ya. Nah, untuk biar lebih paham lagi nih, Mbak bisa kembali menjelaskan apa itu 5 benar obat? Kalau untuk benar obat itu ada benar obat, itu dipastikan nama obatnya sama kayak yang diprescribe sama dokter. Terus benar pasien itu sesuai sama nama saya kan enggak ya. Terus benar dosisnya sesuai sama yang dari dokter. Terus benar waktu minum, mungkin sebelum tidur atau pagi hari. Terus benar jalur cara minum. Kalau pil ya diminum pakai air. Terus kalau suntik mungkin nanti tiba-tiba perawat. Terus nanti kalau sirup ya tinggal diminum.
bagus sekali ya Mbak, udah bisa menjelaskan yang benar obat. Kemudian nih untuk Mbak bisa menyebutkan kerugian kalau tidak patuh minum obat. Bisa kamu lagi, bahkan bisa lebih parah. Ya seperti itu ya Mbak. Dari penjelasan Mbak tadi berarti Mbak sudah paham ya apa yang saya jelaskan tadi. Gimana nih perasaan Mbak setelah saya menjelaskan? Tambahan pengetahuan sih jadi tahu ternyata obat itu sepenting itu dan nggak perlu berhenti ya sosial. Iya. Nah jadi Mbak nih kira-kira seberapa penting sih kepatuhan minum obat itu? Kayaknya sih penting banget ya Mbak ya, karena kalau nggak minum seperti yang tadi Mbak bilang bisa parah banget ya. Iya, bisa muncul kekambuhan juga Iya, jadi mungkin nanti saya akan patuh sekali untuk minum obat. Bagus sekali ya Mbak. Baik, sampai sini Mbak sudah memahami apa yang saya jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ya. Kalau begitu kita cukupkan sampai sini terlebih dahulu. Untuk semua latihannya sudah selesai ya Mbak, dari yang teknik menghardik, bercakap-cakap dengan orang lain, melakukan aktivitas, juga meminum obat dengan benar. Kemudian saya akan mengecek atau memantau dari semua kegiatan tadi setiap hari jam 9 ya. Gitu ya Mbak, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Belum ya. Kalau begitu Mbak bisa melanjutkan aktivitas kembali. Saya permisi terlebih dahulu. Terima kasih. Sama-sama, mari ya.